karena Tuhan telah menuntun kami satu persatu untuk menikmati berkat di dalam hadirat-Mu pagi hari ini, di mana kami akan menikmati berkat di dalam firman Tuhan. Saat ini Kau telah memberkati kami melalui doa dan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Beri kami kemampuan untuk menikmati, mengalami, dan merasakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom, waalaikumsalam, Tuhan Hamasiah. Ya, alaikum salam dari Pak Samir itu membuktikan bahwa suara saya telah sampai ke Jakarta. Amin. Ya. Dan senyum yang lain menunjukkan bahwa suara saya telah sampai ke Sumba Timur juga. Ketenangan Ibu Barita juga menunjukkan bahwa suara saya telah tiba di Jakarta juga di layar handphone masing-masing. Makasih banyak. Makasih banyak Bu Barita karena telah kasih kesempatan kepada saya untuk belajar sekali lagi kebenaran firman Tuhan saya. Jadi kalau tidak dipaksa begini kadang-kadang itu tidak mau belajar ya. Ya, tapi ini saya dipaksa. Berkali-kali dipaksa karena dipaksaan pertama waktu awal bulan saya bilang Bu saya lagi di Aceh, maaf ya Bu. Oke, ditunda sampai akhir bulan. Ya, rupanya Ibu Barita sangat pengertian ya. Jadi saya dikasih di akhir-akhir. Walaupun kesulitan orang yang di akhir-akhir itu bahan semua udah habis diambil Pak Suryadi. Saya jadi aduh saya mau khotbah apa ya gitu. Tapi oke, puji Tuhan. Terima kasih banyak ya Kingdom Family, tempat kita bertumbuh, tempat kita dipulihkan, tempat kita mengalami pemulihan supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, tema kita ini di waktu-waktu ini adalah Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Ya, Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Saya ini salah satu orang yang Tuhan ciptakan masa depan yang baru bagi saya. Karena dulunya saya sudah nenek moyang kami itu memiliki masa depan yang suram. Karena memilih ya jalan yang tidak sesuai dengan yang diciptakan oleh Tuhan. Memang awalnya Tuhan menciptakan masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang indah bersama-sama dengan Bapa Surgawi. Tetapi telah memilih ya nenek moyang kami. Jadi saya ini cucu Nabi Bapak Ibu, cucu Nabi Adam. Nabi Adam memilih untuk melanggar dan membangun hubungan dengan iblis, mengatakan hubungan ikatan dengan iblis dan akhirnya jauh dari Tuhan. Setelah itu keturunan yang kedua memilih lagi untuk cemburu pada adiknya yang terima ibadahnya diterima karena nenek moyang kami tidak diterima ibadahnya. Dia membunuh adiknya. Menurut silsilah orang Sabu, nama Adam itu namanya Adadeo. Dan Adadeo itu punya anak Maki Ada. Nah Maki Ada itu keturunan orang nenek moyangnya orang Sabu yaitu Kain. Ya, menurut orang Sabu ini, menurut silsilah orang Sabu. Saya orang Sabu, anak saya orang Batak. Campuran. Ya, itu jadi Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi kami setelah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu sedikit informasi mengenai kami. Bapak Ibu pada tahun 1952, ada seorang wanita namanya Florence Chadwick. Florence Chadwick itu mau berenang dari Pulau Catalina ke California dan dia berenang. Setelah berenang 15 jam, dia memilih untuk menyerah karena kabut yang tebal. Dia tidak melihat garis pantai. Lalu dia bilang, bukan saya ingin beralasan supaya tidak mencapai garis pantai. Tapi seandainya saya bisa melihat pulau itu, melihat daratan, saya bisa melanjutkannya. Dan ternyata setelah dia menyerah itu, jarak dari dia ke garis pantai waktu itu hanya 1.800 meter, kira-kira 1 mil. 1 mil itu 1.800 meter. Oleh karena itu,
Oleh karena itu, dia mencoba sekali lagi. Dan dengan pengalaman itu, dia memiliki satu keyakinan bahwa satu ketika walaupun kabut tebal, dia akan terus saja berenang pada arah yang seperti arah yang telah ditempuh sebelumnya, maka dia akan sampai ke daratan. Dan dengan keyakinan itu dia melangkah. Akhirnya benar, 2 bulan kemudian ketika coba lagi, kabut tebal juga, dia terus berenang sampai juga ke California. Nah, dia perempuan pertama yang bisa menyeberangi selat itu dalam catatan sejarah. Bapak Ibu, masa depan, kita tidak melihat masa depan. Jarang sekali orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melihat seluruh masa depan kepada satu orang saja. Kita melihat masa depan. Karena kalau satu orang dipercayakan untuk melihat seluruh masa depan, semua orang, maka orang itu akan menindas yang lain. Kalau kita melihat, ya, ada mama-mama yang mencoba memberitahukan masa depan kepada kita. Seluruh orang di dunia nyari dia untuk meramal masa depan. Kasih tangannya, Bu, nengok mak, gitu. Nah, akhirnya jatuh pada meramal hari kiamat. Namanya Mama Loren. Salah jadi. Gitu. Jadi Tuhan tidak pernah mempercayakan seluruh masa depan kepada semua orang. Kepada satu orang pun tidak. Ya, oleh karena itu Tuhan bilang, masa kedatangan anak manusia itu seperti pencuri pada waktu malam. Oleh karena itu hanya diperlukan ketaatan, keyakinan seperti yang diperlukan oleh Flores Sedgwick untuk melihat masa depan. Karena seluruh jalan menuju masa depan sudah ada. Ada catatannya jalannya. Jalan menuju masa depan itu sudah ada. Hanya kita perlu taat pada semua itu, kita pasti sampai kepada masa depan yang dijanjikan itu. Kepada masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan yang indah, yang penuh harapan. Seperti yang kita nantikan. Bahkan lebih daripada apa yang kita dengar. Lebih daripada apa yang kita bayangkan. Lebih daripada apa yang bisa kita tahu, yang bisa kita lihat. Lebih daripada itu semua. Itu masa depan yang disediakan oleh Tuhan. Hanya saja, kita sering berpikir bahwa masa depan itu ada pada kekuasaan. Maka ketika anak-anak sekolah dididik untuk mencapai kekuasaan setinggi-tingginya. Ini nyalah. Ini tak benar. Mestinya sekolah mendidik karakter baik, mendidik akhlak baik, supaya dengan ilmu yang ada itu untuk itu. Nah, ini orang seringkali lupa tentang hal ini. Seringkali juga lupa karena berpikir bahwa masa depan itu bisa dicapai dengan kekuasaan. Ada juga orang berpikir bahwa masa depan itu bisa dicapai dengan kekayaan, maka cari uang saja. Wah, kalau sudah punya uang, apa yang tidak bisa di dunia ini? Ya, kalau di tengah di lingkungan kami, bahasa Ibrani-nya hepeng mengatur negaraon, hepeng mengatur duniaon. Bisa diatur, kata. Lalu ada seorang penguasa bisnis saat ini, dia bilang bahwa kalau apapun sebijak apapun perkataan orang yang miskin tidak akan didengar, tetapi kalau orang kaya kentutnya saja pun dianggap mulia. Itu pernyataan yang memicu pikiran kita bahwa uang bisa mengatur segala-galanya, termasuk mengatur masa depan. Masa depan di dunia mungkin iya, tapi belum tentu begitu juga. Karena saya baru pulang dari Aceh, dan di Aceh semua harta benda hilang. Ada orang yang paling jago menjaga hartanya, apapun bisa, tapi akhirnya dia pergi meninggalkan hartanya. Kalau nggak hartanya meninggalkan dia seperti yang terjadi di Aceh, dia meninggalkan hartanya. Oke, Bapak Ibu, mari kita baca satu perenungan firman Tuhan yang melukiskan Tuhan menciptakan sebuah masa depan yang baru bagi dia. Walaupun dia tidak tahu masa depan itu, tapi dengan ketaatannya, dia bisa akhirnya
masa depan yang terkutuk, masa depan yang hina, masa depan yang tidak punya harapan. Tetapi Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi dia ketika dia taat saja. Dia hanya mengasihi saja, taat saja, akhirnya dia mencapai masa depan itu. Dan kita sudah melihat, walaupun dia sudah meninggal, walaupun dia sudah tidak ada lagi, tetapi kita sudah melihat bahwa dia berada di masa depan yang benar. Dia sudah melihat, ini tercatat dengan jelas di dalam Alkitab. Dia sudah melihat itu. Dan kita semua pun sudah melihat itu. Mungkin dia tidak tahu. Tapi setelah dia meninggal, kita menjadi jelas bahwa oh iya, orang ini telah berada di jalur menuju masa depan. Dari mana kita tahu? Karena Alkitab jelas mencatat itu. Ya, mari kita baca. Rut pasal 4. Judulnya Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hei saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal ini kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebus, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebus, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa yang harus aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan orang di Israel dalam hal tebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikan kepada orang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya dan ditinggalkannya lah kasutnya." Kemudian berkatalah Boas kepada tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kileon dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku dan menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang telah masuk dalam rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, dan yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu masyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, dan oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan
telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi, telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai. Selanjutnya di ayat 18 sampai 22 itu silsilah Raja Daud dari Obed ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Rut ini, kebetulan kami sedang membaca kitab Rut ini, sangat menarik sekali. Ya, sangat menarik sekali bahwa ada seorang perempuan Moab, perempuan dari keturunan Lot, ya, Moab dan Amon, keturunan Lot, yang didapat dari anaknya sendiri. Jadi ini adalah keturunan yang pernikahan yang menyimpang, hubungan yang menyimpang, bukan pernikahan ya, hubungan tanpa pernikahan, hubungan yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya keturunannya itu menurut kitab suci tidak boleh masuk di dalam rumah ibadah selama sampai 10 keturunan. Luar biasa ya, nggak boleh. Jadi ini adalah keturunan yang tidak punya masa depan karena keturunan yang terkutuk. Ya, karena telah memilih masa depan yang suram. Setelah itu pada waktu orang Israel masuk, mereka menyerang orang Israel. Setelah itu juga mereka membayar orang untuk mengutuk orang Israel. Jadi kesalahan-kesalahan fatal yang mereka lakukan itu adalah kesalahan secara norma, kesalahan secara rohani, kesalahan secara politik, keputusan politik yang salah yang mereka ambil, itu berujung kepada kutukan demi kutukan yang mereka harus tanggung, mulai dari nenek moyang mereka sampai keturunan mereka. Jadi kalau orang di luar Tuhan, memang gitu keputusan politiknya salah, ya kan? Keputusan moralnya salah, keputusan rohaninya salah, semua salah. Nah, di luar Tuhan begini, tapi kalau sudah di dalam Tuhan, beda lagi. Ya, memang itu dirancang untuk salah saja, tapi kadang-kadang benar. Kalau di dalam Tuhan, untuk benar saja, kadang-kadang salah juga. Ya, beda ya. Di luar Tuhan, semua salah, tapi kadang-kadang benar juga. Tapi kalau di luar Tuhan, di dalam Tuhan, semua benar. Kadang-kadang salah juga. Nah, gitu. Beda di kadang-kadangnya itu. Sama-sama kadang-kadang, tetapi kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Nah, ini kembali ke Boaz ini ya. Ini kalau saya melihat Boaz ini adalah orang yang luar biasa, yang saya tadi hampir lupa hari. Saya tidak pikir kalau ini hari Rabu. Saya nonton film pula, akhirnya terlambat, jadi mohon maaf untuk itu. Nah, di dalam film itu adalah film balas dendam semua. Ya, film balas dendam semua. Nah, kalau orang benar itu layak untuk sombong gitu ya, dalam film gitu. Nah, Bapak Ibu sudah pasti tahu kalau film-film mau gitu. Jadi kejadiannya itu orang yang layak sombong, orang kaya seperti Boaz ini layak sombong, punya posisi layak. Tapi Boaz nggak mau sombong, walaupun layak untuk sombong. Seperti film-film itu tadi itu. Kalau orang kaya, orang kuat, orang punya kekuasaan, nah itu layak sombong. Nah, ini Boaz enggak. Dari mana kita tahu Boaz memiliki kekuasaan? Dia bisa mengumpulkan orang. 10 orang ngumpul di pintu gerbang, lalu datanglah dulu kemari. Orang itu ngumpul. Nah, pas sudah ngumpul, lewat yang mau menebus. Nah, kita udah lihat dari pasal 1, pasal 2 bahwa mungkin tanah yang bagiannya Naomi dan Elimelek itu mereka udah gadaikan setelah jadi kelaparan di Bethlehem. Mereka udah gadaikan, lalu uangnya itu mereka pergi ke Moab untuk hidup di sana sampai mereka dapat kemungkinan begitu. Jadi istilah di sini menebus. Nah, yang wajib menebus itu adalah saudara, ada saudara dekatnya. Nggak disebut namanya di sini penebus itu. Padahal dia yang lebih wajib. Kenapa tidak disebut? Karena keputusannya salah. Keputusannya salah, nanti kita lihat di bawah ini. Tetapi Boaz mestinya itu adalah orang yang nomor 2 setelah dia. Tetapi nama Boaz dicatat di dalam papan skor. Maksud saya di dalam catatan kita kehidupan. Karena
Boaz memilih keputusan yang benar. Sebenarnya dia ini pemain cadangan Boaz ini. Tapi justru nama dia yang dicatat di papan skor. Nah itu karena kalau istilah sepak bola begitu. Jadi dia seperti playmakernya. Padahal dia cadangan. Kalau dari adat budaya, dia ini cadangan saja. Bukan dia yang harusnya menebus. Tetapi nama dia yang tercatat ya. Nah ini dia ini adalah orang yang bisa mengumpulkan gitu. Nah setelah sebenarnya Boaz ini bisa ya, bisa curang ya, nggak curang juga. Misalnya gini, karena dia sudah punya hubungan baik dengan Naomi, hubungan emosional yang baik dengan Ruth. Sebenarnya bisa diam-diam aja nggak bilang ke penebus itu bahwa eh, ya udahlah aku nikahi aja Naomi sekalian aku dapat tanahnya bonus janda cantik kan gitu. Nah tapi Boas nggak mau lakukan itu. Dia memilih mengundang ayo kumpul kita dulu. Mari kita bicarakan. Sebenarnya kau yang lebih layak nebus ini. Ini sebetulnya Boas bisa mau, dia punya uang, punya kekuasaan, bisa ngumpulin orang. Nah kalau dia ngumpulin aja orang tanpa penebus itu bisa. Tapi dia nggak mau. Dia memilih cara yang elegan, cara yang terpuji. Dan semua cara Boas ini tercatat di dalam kitab suci. Karena memang kitab suci, seandainya Boas memilih begitu, ya pasti juga. Cuman catatannya buruk, catatan rapornya merah. Boas itu mengambil itu dengan melanggar budaya yang ada. Dengan melanggar tata kelola yang sudah di SOP budaya kita nggak kayak gitu. Nah gitu. Catatannya nanti ada tuh, sama seperti Daud itu. Catatannya ada sampai hari ini. Dan dicatat secara vulgar di Matius pasal 1. Karena dia di situ dikatakan begini. Uh, Daud memperalatkan Salomo dari istri Uria. Sebenarnya istri Uria itu punya nama. Namanya Betseba. Tapi kalau ditulis Betseba, kesalahan Daud itu tersembunyi. Sementara kitab suci menurut 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau seandainya Boas melakukan cara itu, dia tetap akan menjadi ayah dari Obed. Karena itu sudah apa? Tetapi catatannya buruk. Catatan moralnya buruk. Nah, gitu sih. Punya kekuasaan, lalu melakukan kekuasaan itu dengan semena-mena, akhirnya catatan moralnya buruk. Dia dapat apa yang dia mau. Dapat istri, dapat harta. Ya, tapi, nah itu. Nah, lalu dicatat di sini ya bahwa penebus itu pertamanya mau, kalau hartanya mau. Ya kan di ayat berikutnya ya, baik juga ayat 4 itu tadi menentukan niat baik Boas ya, niat yang baik. Tapi kata Boas pada waktu membeli tanah itu, nah ini dia bilang di ayat yang keempat, dia bilang aku akan menebusnya. Waktu dikasih tahu kamu akan dapat tanah Elimelek, tebuslah. Hartanya bertambah kan. Ketika harta bertambah, ya senang. Kalau dicatat di Forbes, wah orang yang paling kaya di dunia, dia paling kaya di kota itu. Dia mau, tetapi waktu mau dikasih apa namanya itu Ruth, dia nggak mau. Kenapa? Ruth ini tadi itu punya catatan moral yang tidak baik, catatan spiritual yang tidak baik, latar belakang spiritual yang nggak bagus. Ruth ini juga adalah si orang yang hidup dari MBG, makan bergizi gratis. Zaman itu makan bergizi gratis. Maksudnya gini, dia memungut jelai. Memungut jelai-jelai itu kacang-kacangan ya, yang biasanya tepungnya itu bisa dibikin roti kacang. Tapi bukan kacang seperti yang kita tahu, karena jelai itu jarang saya temui. Nggak pernah saya temui di Medan. Tapi jelai itu kacang-kacangan lah pokoknya. Nah dia memungut itu, jadi dia hidup dari mengemis ya. Jadi udah dari latar belakang orang yang tidak percaya Tuhan, catatan spiritual yang tidak bagus, catatan sosial yang rendah. Nah begitu dia mau menerima, nggak mau. Takut aku merusak milikku katanya. Saya berpikir-pikir apanya yang rusak gitu. Lalu saya tanya juga kepada yang lain. Ternyata mungkin dia akan merusak hubungan dengan istri yang sah. Yang pertama takut kacau, ribut di rumah, nanti istri sah merengut gitu ya. Dia nggak mau. Atau mungkin karena dia berpikir kalau saya ini Ruth ini masih muda. Lalu kalau dia nuntut punya anak, anaknya akan banyak, harta saya akan dibagi lebih banyak. Nggak mau dia.
Dia nggak punya filosofi bahwa harus punya anak 17, anak perempuan 16, nggak punya filosofi gitu seperti di kampung kami. Di kampung kami itu anak laki-laki 17, anak perempuan 16 gitu ya. Meranak 10 pitu, marboru 10 onom. Nah, itu bahasa Ibrani. Nah itu dia punya nggak punya itu. Jadi dia takut banyak anak. Kemungkinan ini kemungkinan karena nggak dicatat di Alkitab. Tetapi atau mungkin juga status sosial rusak karena mengambil perempuan asing. Mungkin juga pertimbangan rohani bahwa ya kalau diambil itu saya akan punya keturunan di dalam rumah saya akan ada keturunan orang yang terkutuk karena diambil dari keturunan terkutuk. Karena memang catatan kitab suci begitu. Ya, yang dia tidak tahu itu adalah rencana Tuhan yang besar melalui Ruth. Ya, rencana Tuhan itu yang dia tidak tahu. Nah, itu yang ketika kita tidak tahu masa depan tadi itu memilih taat seperti Boas ya, memilih tulus seperti Boas, menerima Ruth apa adanya. Itu di dalam pasal-pasal sebelumnya. Ini luar biasa. Nah, jadi dia bilang, berkatalah Filipus itu di ayat yang ke-6. Ya ayat ke-6 dia bilang bahwa adalah kamu saja. Nah, kamu saja. Lalu dia mensahkan ya, dia mensahkan keputusan itu dengan meninggalkan sebelah sendalnya. Kayak gitu dulu orang. Nah, ada zaman ketika orang mensahkan perjanjian itu dengan taruh cincin di atas perjanjian itu tulisan. Ada kalanya perjanjian itu disahkan dengan tanda tangan di atas meterai zaman sekarang ini. Tapi zaman dulu itu kalau mau mensahkan perjanjian, tinggalkan sendal sebelah. Zaman dulu, zaman itu tinggalkan sendal. Tinggalkan sendal sebelah, tinggalkan ya. Pergi dia, tinggalnya sendal. Jadi mungkin ya, ini pikiran saya, wah berarti dia pakai sendal dia separuh, sendal Boas separuh. Lalu Boas pakai sendal Boas separuh dan sendal dia separuh. Ini pikiran saya. Mungkin nggak begitu, tetapi itulah aturan pada waktu itu. Jadi sah, ya sah. Sah katanya sah. Pengesahan juga yang lain di Indonesia ketok palu 3 kali. Sah lain. Nah pengesahan waktu itu. Jadi sah ya, ini udah sah ditinggalkan. Barulah Boas mengambil Ruth menjadi setelah sah secara pembicaraan sudah clear, yang mau menebus sudah clear meninggalkan, baru Boas. Nah, ini bersih sekali catatan moralnya si Boas ini. Orang kaya yang bisa berbuat semena-mena lalu memilih untuk taat aturan jarang terjadi. Tapi Boas memilih itu. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Boas itu tercatat di dalam kitab kehidupan yang akan ada sampai langit dan bumi pun berlalu. Catatan ini akan tetap ada. Pak, Bu, saya percaya semua catatan tentang kita, pasti ada yang catat. Pasti ada. Jangankan di surga. Di dunia saja hari ini, ketika saya ngomong di sini, Ibu Berita lagi rekam. Nah itu, jadi hati-hati. Ya, kadang-kadang kita sering ketik di handphone, begini takut, apalagi kalau kita sudah emosi. Waduh, itu catatannya nggak hilang, walaupun dihapus dari handphone kita, di server tetap ada. Nah itu, ya. Jadi, aduh, luar biasa ya. Nah, tuh sah tadi ya. Setelah sah diambil. Nah, setelah diambil, karena diambil dengan persetujuan moral yang baik, semua orang yang hadiri sidang itu puas sekali. Puas sekali, ya. Jadi dikatakannya lagi, engkau sajalah ya di ayat 8, engkau saja yang mengambil itu, yang membelinya. Katanya gitu di ayat yang ke-8. Kemudian Boas berkata kepada tua-tua itu, disahkan lagi dengan kata-kata, udah sah secara simbol tadi itu dikatakan lagi, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kileon dan Mahlon aku beli. Ya, niatnya Boas ini, Ruth juga perempuan Moab itu menjadi istriku dan beroleh menjadi istriku dan menegakkan keturunan. Jadi niatnya Boas ini untuk seperti budaya yang ada di Yerusalem, di Bethlehem, di tanah suci Israel, bahwa niatnya itu untuk menegakkan keturunan bagi orang yang telah meninggal itu. Untuk meneruskan marga Mahlon dan Kileon dia lakukan itu.
Ya, karena kasihnya kepada Ruth, dia melakukan ini, kasihnya kepada Naomi, orang-orang yang tak berdaya itu, dia mau menegakkan keturunan bagi mereka. Ini niatnya bagus sekali. Nggak ada niat supaya namanya itu tercatat dalam keturunan Tuhan Yesus. Nggak ada. Bukan niat itu. Atau supaya hartanya bertambah banyak. Nggak juga. Nggak ada niat itu. Karena kita lihat di sini. Untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan niat itu disaksikan oleh semua orang. Ini luar biasa. Ketulusan hati yang tercatat dengan sangat jelas ya di dalam kitab suci. Niatnya bagus. Maka karena niatnya sangat baik, caranya sangat elegan, dia memperoleh harta, memperoleh yang diinginkannya. Sebenarnya dia ini ada sukanya sama Ruth kalau kita lihat dari awal. Ada sukanya. Nah, itu mungkin tapi itu nggak diungkapkannya sama dia. Ya udahlah pulanglah kau sebelum hari masih gelap, pulanglah kau supaya nanti jangan orang tahu ke sini. Walaupun Ruth sudah datang dan meminta perlindungan kepada dia dan Ruth bilang kembangkanlah sayapmu dan lindungilah aku. Lalu mulai dari pandangan-pandangan dulu ya ada rasa sukanya. Kalau saya melihat mungkin tapi itu nggak pernah dinyatakan. Hanya saja ya pastilah suka ya. Tapi bukan itu yang membuat dia mengambil keputusan. Ini kita sudah lihat. Dan seluruh orang di gerbang itu tua-tua itu berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang telah masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu masyhur di Yerusalem. Bagi bapak-bapak, ini kata-kata yang tidak mudah untuk diucapkan karena semua bapak-bapak pengen begini. Pengen ya, pengen makmur di Efrata dan masyhur di kota. Ya, makmur di kampungnya di daerah itu dan masyhur namanya. Semua bapak-bapak pengen begini. Jadi nggak akan ucapkan kata ini untuk orang lain. Lebih bagus dia ucapkan kata ini untuk dirinya sendiri, untuk anak cucunya. Laki-laki pengennya gitu. Jadi berat. Tetapi tua-tua Israel ini memilih untuk mengucapkan kata berkat bagi Boas. Itu pemikiran yang luar biasa juga. Jarang juga. Lebih banyak orang menjelekkan orang lain daripada mengungkapkan kata-kata yang baik bagi dirinya. Di depannya. Apalagi di belakangnya. Ngomongnya jelek semua. Dan menurut Ibu Tina itu toksik. Racun bagi damai sejahtera. Menurut Ibu Tina nih. Racun bagi damai sejahtera di hati. Ya kan? Ibadah jalan, tapi setelah ibadah ngomong buruk tentang orang lain. Damai sejahtera rusak. Tua-tua Israel nggak buat gitu. Keturunan kiranya menjadi keturunan ya. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Ini juga ada pengalaman yang tidak baik yaitu Yehuda menikahi menantunya sendiri, tetapi mereka memohon berkat yang sama. Kalau Yehuda saja bisa diberkati, demikian juga Ruth perempuan Moab ini diberkati juga. Lah mereka mengucapkan dengan kata-kata yang indah sekali ya melalui perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Ruth perempuan Moab itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ada yang sangat menarik sekali di bawah ini Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa sebab perempuan-perempuan kota berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada engkau seorang dengan memberikan kepadamu seorang penebus, termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Nah, bapak-bapak tadi ya bisa buat begitu. Biasanya yang lebih sulit lagi yang dilakukan oleh ibu-ibu ini mengucapkan kata berkat. Aduh Bu, Pak, Mama-mama di tempat kami, aduh kalau ada yang begini, nggak ada alasan untuk menjelekkan pun dijelekkan. Ini tempat kami. Nggak ada alasan untuk menjelekkan, dijelekkan juga. Apalagi ini punya alasan. Anak perempuan asing, orang kaya nikah sama orang miskin, pansos. Gitu pasti itu. Ada alasannya. Sampai buat muka sambil manyun.
punya alasan untuk menjelekkan. Tapi perempuan-perempuan ini enggak mengucapkan berkat. Mengucapkan berkat. Dan ucapan berkat mereka itu tercatat di dalam kitab suci. Namanya tidak, tetapi ucapan mereka yang baik ini tercatat di dalam kitab suci. Lalu pada akhirnya semua ucapan mereka itu terjadi seperti yang mereka ungkapkan itu. Pak, Bu, seandainya mereka hari ini tentu saja ada di surga dan melihat keturunan Boas telah melahirkan juru selama segala kebaikan demi kebaikan. Lalu akhirnya mereka sama-sama melihat catatan ini di surga. Kira-kira mereka akan bersuka cita atau tidak? Jadi ucapan mereka ini akan menimbulkan sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Banding dengan perempuan-perempuan lain yang nggak catat di dalam kitab ini. Yang misalnya mereka seperti yang tadi itu. Gitu aja bangga. Tua itu dia bawa perempuan asing ke kota kita. Mau jadi apa anak itu nanti? Semua itu akan tercatat juga. Lalu akhirnya, tapi nggak di sini. Lalu akhirnya mereka seandainya ini berandai masuk ke surga nanti. Masuk ke surga nanti. Lalu mereka melihat catatan itu. Di hadapan keturunan Boas catatan itu dilihat. Rasanya gimana? Bu, Pak, maksud saya. Hati-hati dengan kata benar. Naomi mengambil anak itu dan meletakkan pada pangkuannya. Dialah yang mengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepadanya. Anak itu seorang anak laki-laki. Ia menyebutnya Obed. Dialah ayah. Luar biasa, Bapak Ibu. Kita bersyukur sekali. Kingdom Family mengungkapkan terus kata-kata baik setiap pagi. Hamba Tuhan KFI sejati dan sejahtera. Maka sejahteralah kita semuanya. Banyak hal yang telah kita pelajari dari Boas. Banyak hal yang telah kita pelajari dari tua-tua. Tapi banyak hal juga yang telah kita pelajari dari orang yang namanya tidak dicatat di tempat ini. Dia menghindari tanggung jawab demi pertimbangan-pertimbangan yang tadi. Tetapi namanya tidak tercatat. Tapi nama Boas telah tercatat melalui dengan semua poin-poin yang telah kita pelajari bersama-sama dari kitab rutin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur pada hari ini. Tuhan mengajarkan kami banyak hal yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang terus mengurapi firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Sehingga Tuhan kami termeterai sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau sediakan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan, beri kami ketaatan pada tuntunan-Mu. Beri kami ya Tuhan, walaupun kami tidak tahu segala hal yang akan terjadi, tapi kami sungguh percaya ketika kami taat pada firman-Mu, kami telah berada di jalan yang telah Engkau tuntun menuju masa depan. Ketika kami percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami telah berada di jalan menuju kepada masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.